Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Terima kasih kepada Bapak Subhan SE.M.Com selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil tugas kami. Kami dari kelompok 13 atas nama Lailita Sobrina dengan NPM 022722112226, Faradila Tan dengan NPM 022722112219, dan Anggun Cinta Putri Lisa Pali dengan NPM 022722112223. Baik, kita langsung saja ke soal dan cara penyelesaiannya. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang net present value 3 soal case study dengan menggunakan Microsoft Excel. Langsung saja ke penyelesaiannya, ke studi yang pertama. Bisnis cafe ini dalam periodenya selama 7 tahun, lalu investasi awal minus 1 miliar, dan arus kas bersih atau cash flow untuk periode yang pertama 200 juta, periode yang kedua 300 juta, periode yang ketiga 350 juta, periode yang keempat 400 juta, yang kelima 450 juta, yang keenam 500 juta, dan yang ketujuh 550 juta. Kemudian diskon rate-nya 12%. Jadi NPV-nya adalah sama dengan NPV buka kurung rate-nya 12%, koma, lalu cash flow mulai dari tahun pertama sampai tahun ke-7, lalu tutup kurung, kemudian ditambah dengan pengeluarannya di awal tahun, yaitu minus 1 miliar. Nah, sekarang kita lihat hasilnya, yaitu 678.509.624 sekian. Jadi NPV-nya adalah positif atau NPV lebih besar dari 0. Maka proyek ini layak dilakukan atau bisa diterima. Artinya bisnis cafe ini bisa dilakukan karena menurut cara NPV itu menguntungkan. Nah, di sini kita rapikan tabelnya. Beri warna juga pada hasilnya agar terlihat lebih rapi. Oke, kita lanjut ya ke studi kedua, belajar bisnis transportasi speedboat lewat pemahaman analisis kelayakan NPV. Pengeluaran awal sekitar 3 miliar dan perkiraan arus kas selama 5 tahun adalah sebagai berikut: 600 juta, 650 juta, 700 juta, 750 juta, dan 800 juta. Tingkat diskontonya 14% per tahun. Di sini periodenya selama 5 tahun. Investasi awal sebesar minus 3 miliar. Arus kas bersih atau cash flow tahun pertama 600 juta. Tahun kedua 650 juta. Tahun ketiga 700 juta. Tahun keempat 750 juta. Dan tahun kelima 800 juta. Dan diskon rate-nya 14% per tahun.
Nah, sekarang kita mencari NPV-nya dengan menggunakan net present value. Sama dengan NPV buka kurung diskon rate-nya 14%, koma cash flow-nya dari tahun pertama sampai tahun kelima, tutup kurung, lalu ditambah dengan investasi awal. Enter. Di sini kita lihat bahwa hasilnya negatif, yaitu 641.495.116 sekian. Jadi NPV-nya negatif atau NPV kurang dari 0. Jadi, maka bisnis speedboat ini tidak layak dilakukan berdasarkan metode penilaian investasi (NPV). Nah, di sini kita rapikan tabelnya. Diberi warna juga pada hasil akhirnya agar terlihat lebih rapi. Sekarang kita lanjut ke studi yang ketiga, yaitu menilai kelayakan investasi perusahaan tambang lewat NPV. Jadi periodenya 10 tahun, investasi awal yaitu minus 100 juta. Kita menggunakan tanda min karena ini adalah pengeluaran. Arus kas atau cash flow-nya dibagi menjadi dua plan, yaitu plan A dan ada juga plan B. Dan diskon rate-nya yaitu 14%. Nah, ini kita mencari hasil dari cash flow plan B dengan menggunakan formula sama dengan sum, buka kurung, tarik dari tahun pertama sampai tahun ke-10, tutup kurung, dan enter. Nah, ini hasilnya 158 juta sekian. Selanjutnya cash flow plan B dengan menggunakan formula yang sama. Jadi hasilnya 158 juta sekian. Kira-kira sama hasilnya. Sekarang kita akan menguji kira-kira yang mana plan cash flow yang menguntungkan dengan menggunakan metode NPV, yaitu sama dengan NPV, buka kurung diskon rate-nya 14%, lalu tarik cash flow plan A dari tahun pertama sampai tahun ke-10, tutup kurung ditambah investasi awal sebesar minus 100 juta. Jadi hasilnya positif, yaitu 2.533.000 sekian. Selanjutnya kita mencari NPV untuk plan B. Rumusnya sama dengan NPV, buka kurung diskon rate-nya 14%, tarik arus kas atau cash flow plan B dari tahun pertama sampai tahun ke-10, tutup kurung, ditambah investasi awal. Enter. Nah, bisa dilihat bahwa hasilnya negatif, yaitu sebesar 15.761 sekian. Jadi yang positif itu plan A sebesar 2.533.931 sekian. Jadi berdasarkan metode net present value yang layak dilakukan yaitu dengan menggunakan arus cash flow plan A.
dan arus cash flow plan B tidak layak dilakukan. Nah, di sini kita rapikan tabelnya. Kita rapikan dulu tabelnya. Dan kita beri warna pada hasil akhirnya. Nah, supaya terlihat lebih rapi lagi.